Cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh sobat kembar yang bernama Anjas. Dan di dalam cerita ini, Anjas ingin membagikan dua cerita dari keluarga Anjas sendiri. Yang pertama dialami oleh ayahnya Anjas yang namanya Pak Sukrat. Ceritanya ketika pada waktu itu Pak Sukrat ini pernah menjadi tenaga penyuluhan transmigrasi di daerah Sumatera. Itu terjadi di sekitaran tahun 1982 sampai tahun 1985. Dan lokasinya ada di daerah pelosok Palembang. Nah, cerita kedua, ini dari pengalaman Anjas sendiri yang pernah terjadi di sekitaran tahun 2016 ketika dia mengikuti kegiatan TKM atau Tegak Karya Manunggal. Mungkin teman-teman ada yang tahu tentang TKM ini, silahkan komen di bawah. Jadi ceritanya, ketika di musim COVID itu, pada saat Anjas ini libur kuliah, Anjas itu sempat mendengarkan cerita atau pengalaman dari ayahnya ketika dulu beliau ini merantau. Jadi kelahiran ayahnya ini adalah kelahiran Magelang, Jawa Tengah. Dan di sekitaran tahun 82 itu, Pak Sukrat ini masih berusia sekitar 20 tahunan lebih. Dan ketika itu Pak Sukrat ini baru lulus SMK jurusan pertanian. Beliau akhirnya di situ ikut dalam program transmigrasi ke Pulau Sumatera, tepatnya di daerah pelosok Palembang sana. Dan karena pada tahun itu di sana ini daerahnya masih hutan, kan kalau dalam bahasa Jawa itu ya bisa dibilang mereka ini akan babat alas atau membuka lahan baru di sana. Jadi pada saat itu mereka semua bersiap naik kapal dari Semarang dan sesampainya ke Sumatera itu memakan waktu yang cukup lama. Dan sebenarnya pada saat itu di dalam hati Pak Sukrat ini sudah ada perasaan takut gimana mereka ini membayangkan kondisinya di mana di sana, apalagi di sana juga belum ada listrik yang masuk. Tapi karena beliau ini punya semangat untuk mencari kerja pada masa itu, karena memang di Jawa itu juga susah untuk cari kerja di masa-masa itu. Nah, akhirnya Pak Sukrat pun mengikuti program ini. Tetapi pekerjaan ini yang dilakukan oleh Pak Sukrat ini hanya sebagai tenaga penyuluhan bagi warga sekitar atau bagi warga yang mengikuti program transmigrasi tersebut. Dan singkatnya, ketika sesampainya di Sumatera atau di lokasi dinas itu, jalanan di sana ini ternyata benar, jalanan itu masih sepi sekali, kanan dan kiri ini hutan. Ya, kita bisa bayangkan seperti apa susahnya di zaman-zaman itu. Belum ada lampu, belum ada listrik, dan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tempat tujuan yang ada di pelosok desa itu. Dan singkatnya ketika beliau ini sampai di rumah dinas, beliau disambut oleh orang-orang yang lebih dulu bekerja di sana. Dan ternyata ketika mereka kenalan, ngobrol-ngobrol, mereka ini yang lebih dulu kerja di sana ini juga rata-rata orang Jawa. Jadi akhirnya di situ Pak Sukrat ngobrolnya juga semakin akrab, semakin ngerasa seperti mereka ini keluarga baru. Nah, rumah dinas yang ditempati oleh Pak Sukrat ini lokasinya itu paling jauh lah dari keramaian. Lokasinya itu benar-benar mendekati hutan-hutan. Dan untuk rumah terdekat dari rumah dinas itu jaraknya sekitar 100 meteran lebih. Dan kalau mau menuju ke rumah dinas desa lain, itu beliau harus menempuh jarak sekitar 1-2 kilometeran. Nah, singkatnya hari pertama dilalui oleh Pak Sukrat itu biasa saja, nggak ada kejadian yang ganjil, nggak ada apapun. Misalnya untuk urusan bersosialisasi dengan orang, ini biasa saja, semua dilalui dengan mudah. Jadi untuk para pekerja yang tinggal di rumah dinas ini, itu hanya 3 orang, termasuk Pak Sukrat. Tapi 2 orang teman Pak Sukrat ini, itu seringnya bepergian keluar. Jadi tugasnya itu seringkali menuju ke desa-desa lain untuk memberi penyuluhan dan jarang pulang ke rumah dinas, karena mereka berdua harus laporan segera ke pusat. Jadi di situ Pak Sukrat ini lebih sering berada di rumah dinas itu sendirian. Yang beliau lakukan ya beliau itu selalu mengetik sesuatu dengan mesin ketik manual kesayangannya itu, yang bahkan benda ini atau mesin ketik ini masih jadi benda kesayangan Pak Sukrat sampai hari ini. Nah, singkatnya beberapa minggu berlalu, ketika itu Pak Sukrat berada di rumah dinas sendirian. Beliau posisinya waktu itu lagi mengetik dengan mesin mengetik manualnya itu. Terus tiba-tiba Pak Sukrat ini dengar dari arah kamar mandi, ini ada orang yang mandi. Dan itu aneh banget karena 2 orang teman Pak Sukrat ini belum pulang ke rumah. Jadi suaranya itu terlihat jelas, kayak gayung ini diambil dari bak air, terus jebur, dan itu jelas banget. Pada waktu itu posisi Pak Sukrat ini ada di ruang tamu depan. Terus Pak Sukrat ini teriak dan bertanya dari ruang tamu itu, kayak berteriaklah dari situ. Dia ini memanggil nama salah satu temannya. Jadi 2 orang temannya itu namanya Pak Adi dan Budi. Pak Sukrat di situ manggil, "Di, weh aduh sopo? Di, kamu ini mandi." Nah, ternyata nggak ada jawaban sama sekali. Dan karena suaranya itu terdengar terus-menerus, jebur-jebur dan dipanggil itu nggak keluar-keluar, akhirnya Pak Sukrat menuju ke kamar mandi. Ternyata pintu kamar mandi itu agak kebuka sedikit.
Dan akhirnya dibukalah pintu tersebut, ternyata nggak ada orang sama sekali di kamar mandi. Tapi karena Pak Sukrat ini orangnya bisa dibilang orang yang pemberani. Dan ketika dulu beliau ketika masih tinggal di Jawa, beliau ini sudah sering mengalami kejadian-kejadian mistis. Jadi beliau menganggap hal itu ya biasa saja. Nah akhirnya di hari berikutnya, ketika dua orang teman Pak Sukrat ini ada di rumah, Pak Sukrat waktu itu diem. Beliau nggak ngomong hal ini ke dua orang temannya. Terus ternyata ketika semua orang berada di rumah itu, kejadian orang mandi ini itu terjadi lagi. Jadi mereka itu mendengar ada suara orang mandi dan itu berulang kali. Tapi Pak Sukrat ini tetap mengabaikan. Nah, rumah ini kan waktu itu berbentuk panggung. Jadi kenapa rumah-rumah di sana ini dibentuk rumah panggung? Karena untuk menghindari binatang buas. Jadi di depan rumah itu pasti ada semacam tangga yang terbuat dari kayu, yang mana setiap kali ada orang yang datang, itu selalu menginjak tangga dari kayu tersebut dan pasti kedengaran. Pasti kedengaran ada suara krek-krek seperti itu. Jadi kayak suara kayu yang diinjak. Nah malam itu seperti biasa Pak Sukrat ini lagi ngetik bikin laporan di ruang tamu sambil dia ini mengetik dengan mesin ketik manualnya itu. Tiba-tiba beliau mendengar ada suara orang yang ngetuk pintu, dok dok dok, pintu rumah diketuk. Nah di sini Pak Sukrat itu sempat kaget dan heran dalam hatinya, kok aneh, ini kok nggak ada suara tangga kayu yang diinjak, kok tiba-tiba sudah ada di atas. Dan karena waktu itu beliau nggak ada pikiran aneh-aneh, beliau bukalah pintu itu. Dan pas pintu rumah ini dibuka, di hadapan Pak Sukrat persis, ini ada sosok kuntilanak. Wajahnya pucat. Sosok kuntilanak ini senyum ke arah Pak Sukrat. Dan nggak lama kemudian kuntilanak ini ketawa. Dia ketawa cekikian. Akhirnya secara spontan Pak Sukrat ini saking kagetnya, beliau itu teriak ke sosok kuntilanak ini, terus dia bilang dengan bahasa Jawa, "Asu kowe, ngopo kowe nang kene?" Sambil membentak makhluk itu. Dan setelah dibentak oleh Pak Sukrat, sosok kuntilanak ini pun pergi. Jadi sosok kuntilanak ini kayak melayang, jadi kayak ketarik ke arah belakang terus hilang. Dan pas sosok ini terbang, dia tuh sambil ketawa cekikian. Akhirnya setelah mengalami kejadian itu, Pak Sukrat ini sempat kaget. Jujur waktu itu beliau sempat kaget. Beliau nggak takut, tapi sempat kaget dengan kehadiran sosok kuntilanak ini. Akhirnya di situ beliau mencoba untuk tenang lagi, dan akhirnya di situ beliau membaca-baca ayat-ayat suci Al-Quran yang dia bisa mulai dari Al-Fatihah sampai surat-surat pendek. Beliau bacakan itu, dan kejadian selanjutnya, pernah ada salah satu teman dari tempat dinas lain, ini yang kebetulan datang berkunjung ke rumah dinasnya Pak Sukrat. Nah orang-orang ini berjumlah 5 orang. Pada waktu itu yang ada di rumah dinas ini cuma Pak Sukrat, jadi cuma beliau sendirian yang menerima tamu itu. Nah setelah ngobrol-ngobrol kira-kira sampai sekitar jam 9 malam, Pak Sukrat ini minta izin ke para tamunya itu untuk ke belakang lebih dulu. Beliau mau ke dapur dan sekalian mengambil beberapa cabai. Jadi di area dapur itu ada pintu keluar untuk menuju ke area belakang. Jadi di belakang itu ada lahan untuk bercocok tanam tapi memang nggak terlalu besar. Disitulah Pak Sukrat menanam beberapa umbi-umbian, ketela maupun cabai. Nah nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba Pak Sukrat ini setelah ambil cabai, beliau muter rumah terus langsung masuk ke arah depan. Jadi nggak ngelewati rumah bagian dalam lagi. Tiba-tiba ketika Pak Sukrat ini berada di rumah, teman-teman atau tamu-tamunya ini kaget. Loh, kamu itu dari mana? Dari belakang. Lah terus itu yang mandi siapa? Nah Pak Sukrat sudah ketawa-ketawa kecil. Oh kalian dengar orang mandi? Lah iya itu yang di kamar mandi siapa? Dan ini masih kedengeran suara orang mandi ini. Pure. Lah kamu kok di sini? Terus yang di belakang itu siapa? Akhirnya di situ Pak Sukrat menjawab santai, "Alah, itu sudah biasa itu. Di sini ini tidak ada orang mandi. Coba kalau kamu pengen tahu, coba kamu masuk ke dalam, kamu lihat. Nggak ada orang di dalam." "Alah, nggak percaya. Ayo coba kamu yang lewat belakang, aku lewat sini. Kita cegat. Kalau memang itu orang pasti nanti ketahuan." Akhirnya Pak Sukrat ini jalan ke belakang, melewati samping rumah, terus menuju ke belakang, dan teman-teman Pak Sukrat ini lewat dari ruang tamu menuju ke kamar mandi. Dan di situ mereka masih mendengar suara orang mandi ini. Dan akhirnya benar, ketika mereka itu melihat bahwa pintu kamar mandi dalam posisi terbuka, tapi masih ada yang mandi, akhirnya pintu ini pun didorong, dibuka. Dan di dalam itu nggak ada siapa-siapa, kamar mandi ini kosong. Nah setelah melihat hal ini yang dirasa ganjil, 5 orang teman Pak Sukrat ini akhirnya pamit pulang. Dan nggak berani lagi main ke rumah dinasnya Pak Sukrat. Nah suatu ketika ada kejadian lagi. Pernah waktu itu ada temannya Pak Sukrat yang dia ini berasal dari desa yang lain. Terus beliau bertamu ke rumah dinas Pak Sukrat, dan karena Pak Sukrat ini sudah mengabdi lama, jadi beliau itu sudah dikenal oleh warga sekitar. Nah biasanya Pak Sukrat itu ketika mengerjakan tugas-tugas ini itu nggak sampai lebih dari jam 10 malam. Nah waktu itu salah satu temannya ini menginap di rumah dinas Pak Sukrat. Terus di situ pada saat yang sama,
dua orang teman Pak Sukrat, yaitu Pak Adi dan Pak Budi, ini juga kebetulan ada di rumah malam itu. Nah, pas mereka ini lagi ngobrol-ngobrol, salah satu teman yang dari desa itu tiba-tiba mengajak mereka semua untuk bergadang. Nah, ternyata salah satu temannya ini ada maksud untuk ngajak semuanya begadang. Jadi mungkin teman dari desa itu sudah tahu kejadian apa yang bakal terjadi di rumah ini. Jadi dia bilang ke Pak Sukrat dan teman-temannya, kalian kalau tidur itu sering nggak dengar suara-suara yang aneh? Nah, mereka semua tanya, suara apa ya? Jawab Pak Adi. Oh, jadi belum pernah ya? Kalian ini belum pernah ya dengar suara-suara yang aneh? Ya udah, gini aja. Kita buktikan malam ini, kita semua begadang. Nanti sekitar jam 11 ke atas sampai jam 3, itu pasti muncul suara-suara yang rame banget. Nah, Pak Sukrat dan teman-temannya ini ya agak nggak percaya. Karena mereka memang tidurnya itu nggak pernah larut malam. Di bawah jam 10 mereka sudah tidur. Nah, mereka penasaran, mereka tanya, yang bener itu suara apa aja emangnya? Nanti di awal-awal itu biasanya ada suara burung-burung yang berkicau. Terus selanjutnya ada suara-suara hewan buas. Suara hewan buas ini kayak suara harimau yang mengaum. Terus kemudian bersahutan, bahkan ada suara gajah. Nah, nanti yang terakhir biasanya ada suara orang yang rame ketawa-ketawa cekikian. Dan ini semua biasanya suaranya perempuan. Itu mereka lagi kumpul. Yang bener Pak, nggak percaya Pak. Ya sudah, coba kita buktikan aja, jangan ada yang tidur. Akhirnya malam itu sepakatlah mereka untuk nggak tidur, nunggu sampai sekitar jam 11 malam. Ternyata suara-suara yang disebutkan tadi oleh si orang ini semuanya itu keluar. Dan anehnya suara-suara ini saling bergantian. Yang awal-awal mereka dengar, mereka ini mendengar memang ada suara burung. Burung ini berkicau seperti burung yang berkicau di pagi hari. Terus kemudian berganti suara hewan-hewan. Awalnya mereka mendengar ada suara harimau yang mengaum. Terus berganti suara gajah. Dan kemudian muncullah suara perempuan yang ketawa cekikian. Dan itu rame banget. Kayak perempuan-perempuan ini menertawakan sesuatu. Jadi malam itu kerasa banget, serem banget, dan mengerikan banget. Akhirnya hal ini juga lah yang membuat Pak Adi dan Pak Budi percaya bahwa di area situ angker. Karena memang Pak Adi dan Pak Budi ini jarang banget tidur di rumah dinas itu. Dan singkatnya beberapa hari kemudian, ada salah satu teman Pak Sukrat juga yang mendatangi Pak Sukrat. Dan kondisinya waktu itu beliau bertamu ini sampai malam. Jadi malam itu cuma ada Pak Sukrat dan satu orang temannya ini di rumah dinas itu. Tiba-tiba ada lagi satu kejadian. Jadi pas Pak Sukrat ini ngobrol dengan temannya itu, pintu rumah ini ada yang ngetuk, dok, dok, dok. Nah, temannya Pak Sukrat ini tanya, Krat, kok nggak dibukakan toh? Dah, biarin aja. Emang kamu tadi dengar toh, ada orang yang naik tangga. Nah, temennya juga bingung, iya juga ya. Terus akhirnya Pak Sukrat tanya lagi, coba diingat-ingat dulu. Tadi kamu kan duduk deket pintu, masa nggak dengar ada suara orang naik tangga? Iya juga ya, kok nggak denger ya orang ini naik tangga? Terus akhirnya temennya bilang, ya sudah, ini kamu bukain apa enggak? Ya udah, nggak usah dibuka. Tapi kalau kamu penasaran, ya udah buka aja. Nah, karena temennya waktu itu penasaran, dia pengen membuktikan. Akhirnya dibukalah pintu ini. Dan ketika pintu ini dibuka, si teman Pak Sukrat ini ngelihat di depannya persis, ini ada sosok perempuan. Jadi perempuan ini wajahnya pucat, rambutnya panjang. Dia ini senyum terus ke arah temannya Pak Sukrat. Terus nggak lama kemudian sosok perempuan ini ketawa cekikian. Di situ temannya Pak Sukrat ini nggak bisa gerak untuk beberapa saat. Dan nggak lama badannya ini lemes dan beliau itu jatuh ke lantai. Barulah pada saat itu Pak Sukrat ini ikut membantu. Dan setelah mengetahui hal ini, Pak Sukrat memutuskan untuk mengusir sosok kuntilanak tersebut. Dan kejadian ketika Pak Sukrat ini ngusir sosok kuntilanak ini, ternyata juga dilihat oleh temannya Pak Sukrat itu. Jadi di sini Pak Sukrat itu sempat marah dan menunjuk-nunjuk ke arah kuntilanak ini. Terus kuntilanak ini malah ketawa cekikian dan kayak terbang menjauh. Dan ketika ngelihat momen ini, temannya Pak Sukrat ini malah ketakutan. Jadi di situ beliau merasa kayak nggak masuk akal, ditambah lagi beliau juga merinding ketakutan. Akhirnya setelah kejadian itu, temannya Pak Sukrat ini jadi trauma dan beliau akhirnya nggak mau lagi main ke rumah dinas tersebut. Dan pada suatu hari, Pak Sukrat ini ceritanya mau menebang pohon yang posisi pohon itu ada di belakang dan juga di samping rumah. Nah, pohon yang ada di samping rumah itu ukurannya kecil. Dan ketika menebang pohon dengan ukuran kecil itu nggak ada masalah. Tapi ketika Pak Sukrat mau menebang pohon dengan ukuran besar yang ada di belakang rumah, beliau ini sempat dilarang oleh teman-temannya. Terus temannya ini bilang, dulu pernah ada orang dari Jawa yang juga bertugas di sini. Terus beliau itu mau menebang pohon itu. Tiba-tiba dia ini kejatuhan satu ranting yang ukurannya cukup besar dan akhirnya beliau tewas seketika di tempat itu. Jadi pada akhirnya pohon itu dijadikan seperti batu nisan untuk mengenang kematian orang ini. Tapi setelah mendengar cerita itu, Pak Sukrat ini nggak ngurus, dia nggak peduli dan tetap menebang pohon itu. Akhirnya setelah pohon ini berhasil ditebang,
malam harinya Pak Sukrat ini mengalami kejadian yang ganjil. Jadi ceritanya ketika itu Pak Sukrat ini sendirian di dalam rumah, beliau ada di dalam kamar. Nah tiba-tiba beliau itu merasa kayak kamarnya ini berisik banget. Ada orang yang ngetuk pintu-pintu kamar, ada suara orang yang mandi. Padahal beliau ini benar-benar sendirian. Dan karena terus-terusan merasa terganggu, Pak Sukrat pun teriak, "Woi, keluar kamu, jangan ganggu terus. Ayo ke sini kalau berani, hadapi aku." Sambil beliau ini memang niatnya nantang makhluk itu, supaya makhluk ini muncul. Nggak cuma sekedar ganggu dan juga membuat suara berisik. Dan anehnya, sosok ini keluar. Tapi sosok ini muncul dengan kondisi fisik yang mirip manusia. Sosoknya itu kayak anak muda. Tapi kakinya ini nggak ada. Jadi sosok ini kayak melayang. Nah intinya di situ sosok ini ngomong ke Pak Sukrat, "Kenapa pohon itu kamu tebang? Itu tempatku." "Ah wes, kamu nggak usah ikut-ikutan. Itu tempat kita semua. Apa urusanmu sama pohon itu?" Pak Sukrat ini sambil marah. Akhirnya dari situ dia ini ngomong lagi, "Jujur aku ini sadar aku sudah nggak ada. Tapi aku pengen pulang. Aku ini nggak bisa kemana-mana. Jadi aku nginep di pohon itu. Aku itu sebenarnya pengen pulang ke rumahku. Rumahku di Jawa sana." Dia ini ngomong kayak gitu sambil nangis dan menitikkan air mata. Akhirnya awalnya yang Pak Sukrat itu marah, beliau akhirnya agak iba dengan sosok ini. Nah di situ Pak Sukrat ini bilang, "Ya sudah, kamu tak bantu ya. Insya Allah kalau Gusti Allah bantu, ya nanti kamu bisa kembali ke rumahmu yang di Jawa. Wes, sekarang kamu kasih tahu aku rumahmu di mana, tepatnya di mana, RT berapa, terus kamu tunjukkan ciri-ciri rumahmu seperti apa. Insya Allah kalau Gusti Allah ini mengabulkan, kamu akan kembali ke rumahmu sana." Nah, si dia ini menyebutkan alamat kulo teng desa ani kulo Pak. Dia ini menyebutkan nama sebuah desa. Nah, tapi gini, aku ini cuma bisa bantu ngirim Al-Fatihah. Dan mungkin nanti kalau ada waktu aku bisa tahlilan lah sedikit-sedikit buat kamu setiap habis maghrib atau habis isya. Nah setelah itu dia bilang, "Iya Pak, enggak apa-apa Pak. Sudah cukup Pak buat saya Pak, matur nuwun Pak." Nah sebelum beliau itu membacakan doa, Pak Sukrat ini ngomong ke sosok tersebut, "Ya sudah, kalau misalnya kamu nggak bisa pulang, kamu tetap di sini nggak apa-apa, tapi jangan ganggu ya. Jangan ganggu semua yang ada di sini." Terus dia cuma menganggukkan kepala. Akhirnya setelah sosok ini berterima kasih, Pak Sukrat itu membacakan doa sebisanya. Beliau membaca Al-Fatihah tapi niatnya dia ingin mengembalikan sosok ini kembali ke rumahnya yang ada di Jawa. Dan pada saat itulah sosok ini tiba-tiba kayak melayang lagi nembus dinding rumah. Dan setelah Pak Sukrat membacakan itu, akhirnya Pak Sukrat ini merasa ngantuk yang luar biasa dan akhirnya Pak Sukrat pun tertidur. Nah pagi itu Pak Adi dan Pak Budi ini cerita kepada Pak Sukrat bahwa semalam ketika mereka ini mau masuk rumah di sekitar jam 2 dini hari, dia itu melihat, mereka berdua ini ngelihat ada orang, si orang ini laki-laki, dia pakai baju putih semua. Dia itu kayak nunggu di depan rumah Pak Sukrat. Jadi rasa-rasanya sosok laki-laki ini kayak menjaga rumah dinas Pak Sukrat. Jadi yang dilihat oleh dua orang teman Pak Sukrat, sosok laki-laki ini, dia tuh mondar-mandir, kayak seorang security yang lagi menjaga rumah. Akhirnya dua orang teman Pak Sukrat ini nggak berani masuk karena ketika melihat sosok makhluk ini kayak melayang-layang. Akhirnya di situ dua orang tersebut menuju ke sebuah masjid, ditunggu di sana sampai subuh hari. Dan ketika mereka kembali ke rumah dinas Pak Sukrat, sosok laki-laki yang berbaju putih ini sudah nggak ada lagi. Nah, jadi teman Pak Sukrat ini waktu itu hanya melihat dan menunggu dari kejauhan karena mereka semua ini nggak berani mendekat. Nah, kejadian selanjutnya, ceritanya pada saat itu Pak Sukrat ini baru pulang dari rumah dinas di desa lain yang jaraknya sekitar 1 kilometeran lah dari rumah dinas Pak Sukrat. Pada saat itu Pak Sukrat ini nekat pulang di sekitar jam 9 malam dan jalanan itu benar-benar sepi. Tiba-tiba Pak Sukrat ini ngelihat ada cahaya yang terang banget kayak lampu sepeda motor. Kalau di zaman sekarang itu kayak lampu sepeda motor, terangnya seperti itu. Nah anehnya, cahaya inilah yang membantu Pak Sukrat untuk menerangi jalan beliau. Setiap kali beliau belok atau setiap kali beliau melewati jalan yang jelek, cahaya ini selalu ada di depannya Pak Sukrat. Jadi ketika beliau jalan ke arah timur dan belok ke arah utara, cahaya itu selalu tiba-tiba ada di utara lebih dulu. Dan akhirnya cahaya inilah yang menuntun Pak Sukrat sampai ke rumah dinasnya. Dan sesampainya beliau ada di rumah dinas, cahaya ini hilang. Itulah yang menurut Pak Sukrat hal ini aneh. Dan akhirnya di situ Pak Sukrat ini mengingat kembali. Semenjak beliau mendoakan makhluk halus dari Jawa itu, sudah nggak ada lagi suara orang mandi dan sudah nggak ada lagi sosok kuntilanak merah yang mengganggu. Dan kira-kira setelah sekitar 3 tahun lebih berjalan, di situ Pak Sukrat ini dipanggil orang tuanya untuk segera pulang ke Jawa. Tapi sebelum pulang, Pak Sukrat ini harus melapor ke kantor gubernur lebih dulu. Nah dulu ketika mau menuju ke kantor gubernur, itu harus melewati sungai yang besar.
Jadi cara satu-satunya dengan cara menaiki speedboat. Di situ Pak Sukrat sambil membawa laporan dan juga mesin ketik kesayangannya itu, Pak Sukrat duduk di speedboat dan di sampingnya ini ada seorang ibu-ibu dan anaknya. Nah, akhirnya ngobrol lah Pak Sukrat dengan ibu-ibu tersebut. Tiba-tiba nggak lama setelah itu, yang masih teringat jelas oleh Pak Sukrat, speedboat yang beliau tumpangin ini mengalami kecelakaan. Jadi kayak nabrak sesuatu dan suaranya itu kenceng banget, pruak. Nah, seketika itu juga pandangan Pak Sukrat ini jadi hitam, gelap. Dan Pak Sukrat nggak ingat lagi kejadian apa yang terjadi setelahnya. Pada saat itu Pak Sukrat ini rasanya sudah siap untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Jadi pandangan Pak Sukrat ini gelap, semua tiba-tiba terasa berdiri di atas awan. Dan tiba-tiba ada kabut hitam yang datang di depan beliau persis. Nah, pada saat itu Pak Sukrat ini berjalan ke depan dan beliau terjatuh lagi. Tiba-tiba pada saat beliau terjatuh, Pak Sukrat ini sudah berada di pinggiran sungai dan sudah dikerubutin banyak orang, ditolong oleh banyak orang di sana. Ternyata dari kejadian kecelakaan tragis tersebut, hanya 6 dari 16 orang penumpang speedboat ini yang selamat. Dan salah satunya adalah Pak Sukrat. Di situ Pak Sukrat hanya terkulai lemas dengan keadaan baju basah dan juga baju semua ini robek-robek. Tapi alhamdulillah beliau selamat dan akhirnya beliau menceritakan hal ini di kantor pusat tentang apa yang terjadi. Jadi ini adalah pengalaman yang Pak Sukrat ingat ketika beliau bertugas di pelosok Sumatera pada saat beliau menjalankan dinas transmigrasi dulu. Nah, dulu Pak Sukrat ini memang bukanlah seorang PNS, beliau hanya seperti pengabdi saja. Bahkan orang-orang desa pada saat itu sering banget merasa kasihan dengan Pak Sukrat karena mereka merasa Pak Sukrat ini skillnya bagus. Kenapa kok beliau tidak diangkat menjadi seorang PNS? Dan di situ Pak Sukrat hanya menjawab, yang penting saya ini berbakti dulu mencari pengalaman ke sana sini. Terus kemudian nantinya kalau memang nasib mengantarkan saya ke sana, yaitu adalah nikmat yang saya syukuri. Untuk sementara inilah yang saya syukuri. Nah, cerita kedua dialami oleh Anjas, anak dari Pak Sukrat. Ceritanya pada waktu Anjas ini masih kelas 10 SMK. Pada saat itu, pramuka ini adalah hal yang wajib di sekolah. Dan di akhir acara pramuka ada sebuah acara kemah dengan nama TKM atau Tegak Karya Manunggal. Jadi acara TKM ini adalah acara kemah yang dilakukan sekitar 4 hari 3 malam, yang di dalam kegiatan itu mereka nantinya akan tinggal di rumah-rumah warga desa. Dan biasanya disebut dengan nama rumah sanggah. Jumlah murid yang mengikuti acara TKM ini ada sekitar 400 sampai 500-an siswa. Dan ini hanya kelas 10 saja, karena pramuka hanya wajib untuk kelas 10. Dan di TKM kali itu, dari Angkatan Anjas ini mendapat tempat atau lokasi TKM itu di daerah lereng Gunung Sindoro. Di hari Kamis pagi, mereka semua kumpul di lapangan upacara untuk melakukan upacara pembukaan. Dan pada saat itu mereka semua sudah siap dan akhirnya mereka semua dibagi per sanggah, di mana setiap sanggah itu nantinya berisi 10 orang siswa dengan satu ketua sanggah. Dan setelah mereka selesai melakukan upacara, mereka pun berangkat. Mereka ini berangkat menggunakan truk bak terbuka. Kalau teman-teman pernah nonton film Tilik, itu mereka naik truk yang semacam itu dengan kondisi yang bak terbuka dan berhimpitan satu sama lain. Dan selama perjalanan itu mereka disuguhkan dengan pemandangan perkebunan teh yang indah dan juga luas. Dengan background di belakang itu Gunung Sindoro dan Sumbing. Nah, mungkin kalau teman-teman ingat di waktu kecil kita sering melukis pegunungan yang kembar. Itu pemandangannya seperti itu, pegunungan Sindoro dan Sumbing. Yang pegunungan ini megah dan juga gunungnya itu terasa seperti kembar. Nah, dalam perjalanan itu memang terasa sangat jauh. Dan rasanya itu sakit semua badan karena jalannya itu masih berbatuan. Dan mereka di situ berdiri di truk lama sekali dan mereka sama sekali nggak bisa duduk karena sempit banget. Ketika sesampai di sana, mereka ini dikumpulkan di lapangan utama di desa tersebut. Pemandangan saat itu yang terhampar di belakang mereka berkumpul itu adalah Gunung Sindoro. Di situ mereka mendengarkan amanat sekali lagi dari ketua dan juga di situ ada pengarahan untuk segera mencari rumah sangga yang sudah ada di peta. Dan setelah diberi pengarahan ini, ada seorang sangga. Beliau ini namanya Muhammad Hatta. Nah, si sangga ini menemukan alamat rumah yang akan mereka tempati. Jadi awalnya mereka itu membaca peta. Sampai akhirnya mereka menemukan rumah sangga tersebut. Dan ternyata lokasinya itu jauh banget dari lapangan utama. Karena kenapa? Karena lapangan utama ini nantinya digunakan selama mereka berkegiatan. Jadi kalau rumah sangga mereka jauh dari lapangan utama ini, mereka harus melakukan perjalanan yang agak lumayan juga untuk menuju ke lapangan utama. Dan akhirnya setelah mereka bertamu, mereka bertemu dengan tuan rumah. Di situ sang sanggah ini dan juga anggota yang lain menjelaskan kepada tuan rumah, mereka minta izin kepada tuan rumah untuk menginap di rumah beliau.
Jadi di situ akhirnya mereka ngobrol untuk lebih dekat dengan pemilik rumah. Dan selanjutnya dijelaskan oleh tuan rumah bahwa di rumahnya itu belum ada WC atau toilet. Jadi kalau mereka mau mandi atau membuang hajat sekalipun, mereka harus ke WC umum atau ke WC musola. Tapi meskipun begitu mereka ini nggak keberatan, mereka nggak mengeluh sama sekali karena mereka semua yang di sana itu menikmati suasana yang ada di desa tersebut. Ditambah lagi, air di sana itu juga seger dan dingin banget karena airnya berasal langsung dari sumber pegunungan. Dan info lainnya adalah di sebelah rumah sangga yang mereka tempati itu juga ada rumah sangga yang lain, rumah sangga kelompok lain. Dan pada saat itu ditempati oleh kelompok yang lain yang notabene mereka ini masih satu kelas dengan mereka semua, hanya saja memang beda kelompok dengan kelompoknya Anjas. Dan setelah mulai semuanya ini terasa makin akrab dengan keluarga kelompok ini, mereka mulai membagi tugas. Jadi pada saat itu, ketua berangkat menuju ke tempat rapat, dan yang lain itu ada yang ditugaskan untuk beres-beres, menyiapkan tempat tidur, dan lain sebagainya. Dan setelahnya, Anjas dan juga kelima orang temannya, mereka jalan-jalan berkeliling desa untuk mengetahui suasana desa di sana. Jadi rumah mereka ini menghadap ke arah timur. Di situ mereka berjalan ke arah utara. Dan di situ ada jalan yang tembus ke jalan yang lurus. Jadi kalau mereka naik ke arah naik itu, mereka akan menuju ke sekolahan SD. Terus dari situ barulah bisa menuju ke lapangan utama. Tapi masalahnya, jalanan itu langsung bersebelahan dengan pemakaman desa. Jadi pada saat mereka berjalan di aspal, mereka semua langsung dari situ bisa melihat dengan jelas makam tersebut. Sedangkan jalan di bawah itu ada jalan yang di pinggirannya itu ditumbuhi banyak pepohonan bambu rindang. Dan di sini sebenarnya jalan untuk menuju ke lapangan utama itu paling dekat lewat sini, tanpa harus muter kampung turun ke bawah seperti yang mereka lakukan tadi. Akhirnya mereka cari jalan untuk menuju ke lapangan utama supaya nantinya selama kegiatan mereka itu bisa dengan mudah menuju ke lapangan utama. Dan turunlah mereka ke jalan sempit itu, dan ketika mereka menuju ke jalan bawah, mereka menemukan jalan setapak kecil. Terus mereka masuk lagi semakin dalam. Ternyata di ujung jalan itu ada sebuah batu besar, yang batu ini hampir mirip seperti punden. Hanya saja ketika mereka mendekati, itu ada sesuatu yang aneh. Jadi kayak ada semacam perasaan atau semacam bisikan, jangan mendekat, jangan mendekat. Dan gak lama setelah itu tiba-tiba ada pohon bambu yang ambruk persis di belakang mereka. Padahal sebelumnya semuanya ini normal, gak ada angin kencang dan gak ada tanda-tanda apapun. Mereka waktu itu kaget dan terlihat sekali di situ bahwa pohon bambu yang jatuh ini itu kayak membentuk semacam portal yang menutupi jalan mereka. Jadi di situ mereka agak berpikir, mungkin mereka semua sudah nggak diperbolehkan melewati jalan itu, nggak boleh melanjutkan jalan ke sana. Tapi masih ada yang penasaran dari mereka. Terus tiba-tiba ada yang nyeletuk, udah jalan aja lah. Nah tanpa pikir panjang mereka pun semua tetap jalan, tapi ada yang nyeletuk gini lagi, ini kayaknya kita harus lewat bawahnya bambu deh. Kita nggak boleh ngelakai bambu itu. Tapi ya waktu itu namanya mereka ini semua masih berjiwa muda, masih SMK. Mereka akhirnya tetap jalan melangkahi bambu tersebut. Dan setelah jalan melangkahi bambu itu, mereka kembali pulang menuju ke rumah sangga. Dan ketika mereka berjalan ini, mereka itu mendengar ada suara orang yang seperti menghela nafas. Suaranya itu berat banget. Jadi jelas banget kayak ada suara orang yang lagi nafas. Awalnya suara orang ini kayak menghirup nafas, terus dihela nafasnya itu dengan kencang. Nah jujur di sini mereka itu mulai merasa takut. Karena mereka semua mendengar suara ini. Akhirnya di situ mereka lari sekencang-kencangnya. Dan setelah agak menjauh dari tempat tadi, mereka semua cuma bisa saling berpandangan satu sama lain dan mereka akhirnya menganggukkan kepala. Seolah mereka semua paham dengan apa yang barusan terjadi. Nah padahal tadinya di tempat itu sepi banget, sunyi, nggak ada suara apapun. Mereka sempat berpikir itu tadi suara siapa. Dan singkatnya di hari berikutnya, Anjas ini mendapat giliran untuk mengurusi satu acara. Jadi acara ini adalah acara seminar yang diadakan di sekolahan SD. Anjas ini kemudian berangkat menuju ke sekolah SD itu bersama 3 orang temannya yang lain. Dan berangkatlah mereka ke sekolah itu. Ternyata ada 3 teman kelas dari sangga yang lain yang berbeda juga mau berangkat menuju ke sekolahan itu. Mereka berangkat ke tempat yang sama. Pada waktu itu sekitar jam 4 sore, kira-kira sehabis asar. Dan pas mereka jalan bareng, mereka itu sempat membahas jalan mana yang akan mau mereka lewati. Nah salah satu temannya Anjas, namanya Slamet, dia tanya, ini mau lewat mana kita? Nah teman-temannya jawab, ngikut aja aku jadi makmum aja, kata si Ferry. Ya sudahlah, kita lewat makam aja ya, karena itu yang dekat langsung menuju ke sekolahan. Terus ada yang ngingetin lagi, bawa jas hujan sekalian, siapa tahu nanti hujan. Akhirnya mereka pun sepakat untuk melewati jalan yang sampingnya itu langsung pemakaman warga desa. Mereka sudah siapkan jas hujan, tiba-tiba di tengah jalan hujan ini turun. Dan hujan itu langsung turun dengan deras banget,
Langsunglah di situ cepet-cepetan mereka keluarkan jas hujan. Dan pada saat itu mereka ini cuma bawa 2 jas hujan. Itu pun jas hujan yang murah, yang bahannya semacam tas kresek. Akhirnya di situ mereka sobek jas hujan ini jadi 2 supaya agak lebar. Terus dibentangkan jadi semacam payung. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Mereka baris. Dan kebetulan waktu itu Anjas ini posisinya ada di belakang sendiri. Dan setelah itu mereka jalan melewati hujan yang deras, melewati jalan setapak yang rusak itu. Dan baru jalan beberapa meter dengan kondisi yang hujan deras ini, tiba-tiba ada yang nyolek pundaknya Anjas dari arah belakang. Begitu ada yang nyolek, Anjas mikirnya itu mungkin teman-teman yang lain dari sangga yang berbeda. Dia noleh ke belakang. Ternyata di belakang gak ada siapa-siapa. Tapi dia tetap berpikir positif. Mungkin tadi ada ranting yang mengenai pundaknya. Dan gak lama setelah itu, dia jalan lagi. Pundaknya ini ditepuk. Jadi benar-benar ditepuk pundaknya. Di momen itulah Anjas benar-benar kaget. Karena pundaknya ini benar-benar kerasa banget ditepuk oleh seseorang. Dia noleh lagi ke belakang. Di belakang gak ada siapa-siapa. Jadi dia jalan sambil sedikit-sedikit dia noleh ke belakang. Suasana di belakang itu sepi. Dia akhirnya coba fokus lagi menghadap ke arah depan. Sementara Anjas ini juga berusaha nutup jas hujan supaya nggak mengenai tubuhnya air hujan ini. Dan nggak lama setelah itu, sekali lagi Anjas ditepuk lagi pundaknya dan kali itu sudah benar-benar nggak bisa lagi berpikir positif. Langsunglah Anjas ini merinding. Dia langsung bilang ke teman-temannya yang di depan supaya mempercepat langkahnya. Akhirnya teman-temannya ini jalan agak cepat dan sampailah mereka di sekolahan SD yang mereka tuju. Pada saat di sana, Anjas nggak mau menceritakan hal tersebut ke teman-temannya. Dia diam terus, tapi masih kepikiran hal itu. Dan singkatnya, keesokan paginya, pagi itu Anjas dapat bagian untuk jadi korlap senam. Nah, di situ akhirnya Anjas mengajak 3 orang teman yang lain untuk diajak membantu Anjas. Di situ ada Ferry, Firman, dan juga Slamet. Mereka berangkat setelah sholat subuh sekitar jam 4 lebih ketika keadaan ini masih gelap. Karena harapannya supaya nanti ketika jam 6 semuanya sudah siap. Nah, lagi-lagi karena jalan yang paling cepat untuk menuju ke sekolahan dan menuju ke lapangan utama adalah lewat makam itu. Mau nggak mau mereka melewati jalanan makam ini. Karena memang itu rute yang paling cepat, nggak perlu jalan memutari kampung. Suasana pada saat itu ini masih gelap. Kabut juga masih menyelimuti desa itu. Berbekal senter kecil seukuran pulpen, mereka mulai jalan. Pada awalnya ketika mereka melewati makam ini, itu nggak ada kejadian aneh. Tapi memang semuanya itu merasakan merinding. Nah, dari situlah mereka alihkan ketakutan mereka itu dengan saling ngobrol satu sama lain, tapi dengan suara yang pelan. Tiba-tiba pas jalan, ada salah satu dari mereka namanya Firman. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba Firman itu noleh ke arah belakang. Terus dia teriak, "Weh, siapa itu weh? Apa itu?" Secara serentak, mereka semua akhirnya jadi ikut-ikutan noleh ke belakang. Dan di momen inilah, mereka berempat itu melihat, di situ ada sosok makhluk. Jadi yang dilihat 4 orang ini, sosok makhluk itu tampilannya kayak anak kecil, kepalanya pelontos, tanpa baju, tapi dia itu tinggi banget. Badannya tuh kurus kering, dan kira-kira tingginya ini hampir 2 meteran. Tapi yang kelihatan, ini tubuhnya itu hitam. Jadi di sini, sosok ini kayak kelihatan semacam bayangan. Sosoknya itu serem banget. Akhirnya mereka semua berusaha lari sekenceng-kencengnya. Mereka nggak pedulikan satu sama lain. Dan ternyata sosok makhluk yang mereka lihat tadi itu ngikuti mereka. Dia ngejar. Nah, makin takutlah mereka. Padahal waktu itu jalanan ini masih gelap. Kondisi jalan di sekitar makam itu juga jelek. Apalagi di sana banyak rerimbunan pohon termasuk pepohonan bambu. Tapi mereka nggak peduli. Mereka lari sekuat tenaga. Padahal jaraknya ini nggak jauh untuk menuju ke sekolahan itu. Tapi rasanya tuh kayak nggak nyampe-nyampe. Dan singkatnya, sampailah mereka di sekolahan SD yang mereka tuju. Dan ketika mereka sampai di sekolahan ini, mereka itu sempat ngos-ngosan. Akhirnya setelah menenangkan diri sejenak, mereka pun bergegas untuk menyiapkan perlengkapan untuk keperluan senam pagi. Nah, singkatnya pada malam harinya, di hari penutupan, itu ada acara pentas. Di mana di acara penutupan ini, itu diselenggarakan sebagai acara persembahan dari SMK tersebut untuk desa sanggah mereka. Dan gak hanya itu, dari pihak desa ini juga menampilkan beberapa pertunjukan seni. Dan di momen pentas itu Anjas juga ikut mengisi acara, dia main band bersama teman-temannya. Dan setelah naik ke pentas, Anjas ini langsung turun dari panggung, terus dia melanjutkan nonton pentas selanjutnya. Tapi dia nggak nonton di depan panggung pentas, dia langsung duduk di belakang panggung, yang posisinya ini di area jalan setapak, dan agak menjauh dari panggung pentas. Nah, di situ dia ngobrol bersama teman-teman bandnya, dan juga ada beberapa panitia TKM, atau bisa dibilang mereka ini adalah kakak-kakak seniornya Anjas. Kira-kira di situ ada 8 orang. Dan di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba mereka semua itu dengar ada suara perempuan minta tolong. Tolong. Anehnya, suara itu terdengar samar-samar dari arah pemakaman desa. Terus mereka akhirnya berhenti ngobrol. Mereka sempat saling pandang satu sama lain.
Akhirnya si Dika, salah satu teman Anjas ini nyeletuk. Kalian dengar nggak ada suara orang minta tolong tadi? Mereka semua diem, nggak jawab sama sekali. Nggak tahu apakah mereka semua itu takut atau apa, mereka nggak tahu. Yang jelas mereka diem. Dan yang jelas ketika Dika tanya seperti itu, mereka ini nggak ngomong apapun. Jadi kelihatan jelas kalau mereka itu takut. Akhirnya mereka mengabaikan hal ini, mereka lanjut ngobrol lagi pelan-pelan. Ketika itu acara pentas ini diisi oleh warga desa. Giliran warga desa lah yang menampilkan pertunjukan. Di situ warga desa menampilkan seni tari dan juga ada semacam seni pertunjukan reog. Nah, pada saat pertunjukan ini berlangsung, Anjas dan teman-teman ini dengar ada suara orang teriak minta tolong, dan itu suaranya jelas banget, ada suara perempuan, benar-benar suara teriakan dari arah makam desa. Akhirnya dari situ mereka semua berdiri kaget, dan bersamaan dengan itu ada teriakan juga dari arah panggung pentas, dan dalam waktu cepat teriakan-teriakan ini pun bertambah. Ternyata mereka semua itu menjerit minta tolong. Akhirnya semua pun berlarian menuju ke depan panggung. Ternyata di depan panggung pentas itu banyak dari siswi-siswi perempuan ini yang kesurupan. Mereka semua itu teriak-teriak, ada yang nangis, ada yang jerit, ada yang ketawa-ketawa nggak jelas. Malam itu ternyata banyak dari mereka ini yang kerasukan. Anjas ini sempat melihat ada beberapa perempuan yang matanya itu melotot memandangi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi pentas seni yang tadinya berjalan semarak dan riang, ini tiba-tiba berubah jadi pesta kesurupan. Kira-kira waktu itu ada sekitar 10 anak lebih yang kesurupan. Pada akhirnya otomatis pentas seni ini pun terpaksa diberhentikan. Dan karena waktu itu kondisinya juga semakin malam, mereka semua diminta kembali ke rumah sangga masing-masing. Dan malam itu ketika mereka kembali ke rumah sangga masing-masing, akhirnya mereka berdiam diri di sana. Suasana desa itu masih terasa mencekam. Mereka masih sering kali mendengar ada suara-suara perempuan yang menjerit ketakutan. Suara tangisan dan juga jeritan ini masih terus terdengar. Nah, entah apakah itu adalah suara siswi-siswi perempuan yang kesurupan tadi, atau memang ada sosok makhluk lain yang juga ikut aktif malam itu. Mereka nggak tahu soal ini. Nah, ternyata di malam yang sama ada cerita dari kelompok lain. Ketika para siswa ini diminta kembali ke rumah sangga mereka masing-masing, ada beberapa siswa yang ketika mereka berjalan menuju ke rumah sangga mereka itu melewati jalan area pemakaman desa. Waktu itu para siswa ini jalan bertiga. Dan 3 orang siswa ini nggak mikir yang aneh-aneh. Pikir mereka harus segera sampai di rumah sangga, apalagi pada saat itu situasinya mencekam karena banyak yang kesurupan. Jadi mereka agak mempercepat langkah mereka. Tiba-tiba ketika pada saat itu 3 orang ini jalan persis di samping makam, dari arah makam itu muncul sesuatu. Jadi ada benda yang melayang terlempar dari arah makam dan langsung mengenai salah satu dari mereka. Ternyata yang melayang dan terlempar dari arah makam barusan ini adalah papan nisan. Dan saking takutnya, salah satu siswa yang kena lemparan papan nisan ini badannya langsung lemes. Dia nggak bisa ngomong dan nggak bisa lari. Dan otomatis 2 orang teman yang lain ini membopong temannya yang lemes ini menuju ke rumah sangga. Dan sesampainya di rumah sangga, mereka masih nggak percaya dengan apa yang terjadi barusan. Dan menurut mereka itu adalah teror yang benar-benar serem. Mereka semua jadi nggak bisa tidur. Akhirnya mereka putuskan untuk ngobrol-ngobrol sampai subuh hari. Dan pagi itu digelarlah acara perpisahan dengan warga desa. Dengan begitu acara TKM ini pun dinyatakan selesai dan ditutup. Singkatnya mereka pun kembali pulang ke sekolah, mereka menggunakan lagi truk bak terbuka itu sampai menuju ke sekolahnya. Dan itulah tadi cerita yang dibagikan oleh Anjas teman-teman, dan semoga kisah Anjas ini bisa menghibur teman-teman semua, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin ku nyanyikan lagu nan gembira, ingin ku ceritakan rahasia sua, ingin ku sairkan senandung asmara di titik saat kita berjumpa pula. Dan ku harap senyum gelak senda gurau duduk bersanding dekat di atas tengah, mendengarkan unggas bebas dan berkicau. Kau hilang hatiku